Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Amelia dengan NIM 40121111040. Saya adalah mahasiswa hukum semester 4 Universitas Bangka Belitung. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin membuat suatu video pembelajaran mengenai materi metode penelitian hukum perspektif sosiologi. Nah teman-teman, pada intinya video kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa jenis penelitian hukum? Dan yang kedua, apa ciri khas dari penelitian sosiologi hukum? Nah nanti kita akan menjawab dua pertanyaan ini, dan itu adalah poin penting di dalam video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, tentu kita harus tahu dulu apa sih penelitian itu. Nah teman-teman, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data itu secara sistematis dan objektif, yang mana dia untuk memecahkan suatu persoalan atau permasalahan dan untuk menguji suatu hipotesis atau untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum yang ada. Nah, itu dia pengertian dari KBBI. Jadi dia pada intinya penelitian itu adalah suatu kegiatan yang mana menjawab berbagai pertanyaan yang ada dan diteliti atau dianalisa seperti itu, teman-teman. Nah, seperti judulnya, yaitu ada metode penelitian, tentu kita harus tahu kenapa ya metode penelitian itu penting, teman-teman. Nah, pada intinya metode penelitian itu adalah cara untuk mencapai hasil yang diharapkan dari penelitian. Jadi hasilnya atau output apa yang akan kita outputkan atau hasilkan dari penelitian itu. Nah, metode penelitian inilah salah satu caranya, teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah untuk sarana akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini adalah cara pertanggungjawaban peneliti. Jadi, dengan adanya metode penelitian, para peneliti ini itu ada kayak ibaratnya asuransi atau pertanggungjawaban lah, istilahnya seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja pematik dari materi kita pada kali ini. Kita mungkin langsung saja ke dua pertanyaan yang sangat penting yang menjadi inti dari video yang saya buat kali ini. Oke, yang pertama, apa saja jenis penelitian hukum? Nah, seperti yang telah dikirim link oleh video Bapak Sintong, itu ada video yang menjelaskan, ada seorang profesor yang menjelaskan ada dua jenis penelitian hukum, teman-teman. Yang pertama itu adalah menggunakan perspektif internal, dan yang kedua menggunakan perspektif eksternal maksud saya. Jadi ada internal dan eksternal. Terus internal itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, menggunakan perspektif internal ini itu sepertinya kayak penelitian doktriner atau penelitian normatif hukum. Jadi penelitian normatif hukum itu masuk ke dalam penelitian internal. Nah, kenapa disebut perspektif internal? Itu karena menggunakan perspektif dari dalam hukumnya belaka dan dari dalam disiplin hukum. Jadi intinya dia menggunakan doktrin disiplin hukum. Segala hukum itu masuk. Jadi hanya menggunakan perspektif hukum saja, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua ada perspektif eksternal. Perspektif eksternal ini dia penelitian sosiologi hukum yang kita jelaskan itu tadi, itu masuk ke dalam sini, ke eksternal. Nah, eksternal ini itu merupakan disiplin hukum memang, dan juga ini termasuk jenis penelitian interdisipliner. Apa sih interdisipliner? Ini tuh artinya menggunakan disiplin yang berbeda dari luar dari disiplin hukum. Jadi dia di luar dari disiplin hukum, namanya saja eksternal ya. Nah, intinya dia bisa kita istilahkan dia pinjam perspektif hukum lain. Contohnya itu misalkan teman-teman mau bikin penelitian tentang hubungan antara pemerintah dengan misalkan dengan hakim gitu. Di hukum itu nggak ada menjelaskan secara signifikan dengan hukum. Jadi
dia tidak menggunakan perspektif hukum, tapi kita pakai perspektif dari hukum lain, misalkan dari hukum politik kita pakai gunain perspektif ilmu tersebut ya. Dan juga bisa juga pakai sosiologi, karena mempelajari hubungan interaksi antara dua orang atau lebih atau lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan penelitian eksternal. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, itu tadi sudah menjawab ya pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke nomor 2. Pertanyaan kedua itu adalah apa ciri khas dari penelitian sosiologi. Nah, teman-teman, penelitian sosiologi hukum ini intinya dia bagaimana kita apa yang kita teliti itu bekerja di dalam masyarakat. Misalkan biasanya kan kalau penelitian penelitian sosiologi hukum ini biasanya di awal-awalnya itu dia akan membahas hukumnya apa, dasar hukumnya apa, terus juga terdapat di pasal berapa, misalkan, terus doktrinnya, pendapat para ahli dan lain sebagainya, yuridisnya apa, sejarahnya dan lain-lain. Nah, baru nanti dia selanjutnya itu akan kita lihat dinamikanya di dalam masyarakat itu seperti apa. Itu ciri-ciri khas dari sosiologi hukum. Kalau lebih detailnya itu ciri-cirinya yang pertama itu dia bertumpu pada analisis empiris. Nah, yang terus melihat keberadaan hukum. Jadi dia tetap melihat keberadaan hukum ya. Terus yang kedua, tetap menggunakan kajian doktriner. Jadi, terus yang ketiga juga menggunakan kajian empiris terhadap hukum. Artinya dia juga tidak keluar dari hukum, tapi dia tetap bagaimana dia berjalan di masyarakat, dinamikanya di dalam suatu masyarakat itu seperti apa. Jadi itu pada intinya penelitian sosiologi hukum ini. Nah, mungkin teman-teman itu saja video singkat pembelajaran dari saya, materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.